domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program tahfiz 30 juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui channel YouTube, Facebook, TikTok, dan akun lainnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas tentang amalan hati, dan kita sedang membahas bab yakin. Dan pertemuan terakhir kemarin kita sudah menjelaskan beberapa buah dari keyakinan.
Sekarang kita lanjut kepada bab min akhbari ahli yaqin. Beberapa berita tentang orang-orang yang yakin. Maknanya kisah-kisah menakjubkan tentang orang-orang yang yakin sejak zaman para sahabat sampai para ulama. Di antaranya ada riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin min Bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Uhud. Falamma nu'ulaha qalat فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلال. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan seorang wanita dari Bani Dinar. Wanita ini telah kehilangan suaminya, saudaranya, bahkan bapaknya gugur di medan perang Uhud ketika perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang terdekatnya ini gugur, suaminya, ayahnya, dan saudaranya. Kebayang ya sedihnya ketika diberitahu bahwa ayahnya wafat, gugur, suaminya juga gugur, saudaranya juga gugur. Apa yang dia tanyakan? Bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh para sahabat, khairan ya umma fulan. Dia baik-baik saja wahai umma fulan. Alhamdulillah seperti yang kau sukai. Dia enggak percaya. Arunihi hatta anzura ilaih. Coba perlihatkan mana Rasulullah SAW. Saya harus melihatnya langsung. Lalu aku tunjukkan tuh Rasulullah SAW. Jadi masih dalam keadaan segar bugar dari kejauhan. Padahal kita tahu pada waktu perang Uhud Nabi SAW berdarah-darah sampai 4 gigi depannya itu retak, sampai berlumuran darah, tapi masih segar bugar. Ketika wanita ini melihat langsung kepada Rasulullah SAW, legalah dia lalu berkata, seluruh musibah selain musibah yang menimpamu adalah enteng dan ringan. Bayangkan, dia kehilangan 3 lelaki yang paling dicintainya, suaminya, ayahnya, dan saudaranya. Riwayat ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hisham dalam kitab Sirah, juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih. Inilah sikap orang yang yakin. Kenapa dia tidak meratap kehilangan 3 lelaki yang dicintai? Karena dia tahu ketiga-tiganya itu bahagia. Allah menyatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan orang yang mati di medan perang itu mereka itu mati, bahkan mereka hidup. Dalam ayat lain dalam surah Al-An'am, inda rabbihim yurzaqun, mereka tetap dapat rizki di sisi Allah. Jadi orang yang sudah mendahuluinya mati dalam keadaan syahid bahagia di sana.
Kalau orang yang kita cintai diyakini bahagia, apa yang membuat kita sedih? Kita akan bersedih kalau orang-orang yang kita cintai menderita, baik terlihat atau tidak terlihat, tapi ada berita dia menderita, baru kita sedih. Tapi kalau orang yang kita cintai bahagia, gak ada alasan untuk sedih. Ini karena keyakinan. Inilah kisah pertama. Kedua, Ummu Harithah. Ketika Harithah anaknya wafat, Harithah bin Suraqah, itu masih remaja, ikut perang Badar. Kemudian ketika dia sedang mengambil air di oase Badar, ada sniper. Kalau zaman sekarang sniper, pemanah, dipanah tenggorokannya, kena mati. Dan dia syahid pertama dari kalangan bangsa Ansor di medan perang Badar. Masih remaja, 15 atau 16 tahun, sudah diizinkan untuk ikut perang saat itu. Dan dia ternyata orang yang pertama kali gugur. Kebayang ibunya Ummu Harithah. Ketika Ummu Harithah ini wafat, Harithah bin Suraqah, ibunya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah minni, fa'ki yakun fil jannah asbiru wa ahtasib, wa in takun ukhra tara ma asna'." Wahai Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku. Artinya dia sangat cinta kepada anaknya ini. Kalau sekarang dia berada di surga, aku akan bersabar dan berharap pahala. Tapi kalau tidak demikian, engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Mendengar itu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka aw habilti aw jannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsirah fa innahu la fi jannatil firdaus." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Celaka engkau enggak tahu ya, memangnya surga itu hanya ada satu. Surga itu banyak bertingkat-tingkat, ribuan tingkatan surga. Kita tahu tingkatan surga ribuan karena kualitas dan kuantitas orang ketika beribadah dan beramal soleh juga beda-bedanya. Gak bisa walaupun sama-sama soleh, tapi yang soleh yang pertama ibadahnya lebih hebat, lebih berkualitas, lebih sering. Yang soleh yang kedua di bawah itu, lalu surganya sama? Gak bisa. Harga barang-barang walaupun sejenis aja beda. Durian antara musangking dengan si montong sama-sama durian, beda enaknya, beda rasanya. Harganya sama? Beda. Apalagi si montong dengan bawor, apalagi dengan yang lokal, jauh berbeda. Durian deh. Surga juga begitu, beda-beda. Jadi kata Nabi SAW, ajannatun wahidatun hiya, emangnya surga itu cuma satu? Bajinan kathiru, surga itu banyak levelnya. Wa innahu la fi jannatil firdaus, anakmu Harithah itu ada dalam surga firdaus yang paling tinggi. Paling tinggi berarti paling hebat, paling nikmat, paling megah, paling mewah. Dan Harithah sebagai seorang syahid itu di level yang paling tinggi, bukan surga di bawah, bukan hanya ke surga, tapi surganya juga paling tinggi. Hadis ini diterima dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Anas ini sepupunya Harithah ini, karena Ummu Harithah namanya Rubai', itu bibinya
Anas bin Malik radhiyallahu an. Mendengar itu legalah, dia sumringah tersenyum, padahal kehilangan anak yang dicintainya. Bukannya menangis meraung-raung, bersedih, berurai air mata, sumringah, senyumnya nampak terlihat dari ekspresi wajahnya melalui sorot matanya. Ini kisah yang kedua. Ketiga, berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullahu ta'ala, dia ini kalau mendengar ayat atau hadis tentang neraka, nangisnya itu nggak ketulungan tuh. Tapi kalau mendengar ayat dan hadis tentang surga, cerah wajahnya, sumringah, seolah-olah apa yang dia dengar itu dia lihat. Kita sudah pernah bahas 3 level keyakinan. Pertama, ilmul yaqin, keyakinan yang didasarkan pada ilmu, pada informasi, seperti tentang surga dan neraka. Kita yakin. Pernah melihat? Belum. Kenapa yakin? Informasinya gencar dari ayat dan hadis. Yakin aja, itu ilmu yakin. Kalau nanti sudah melihat, oh itu surga, itu neraka, tambah yakin, disebut ainal yakin. Ain itu mata, pandangan mata. Ainal yakin, keyakinan yang didasarkan pada hasil penglihatan. Ini lebih kuat daripada hasil mendengar, kan? Kalau nanti sudah masuk ke surga, merasakan nikmatnya, mewahnya, bahagia hidup di surga, baru itu disebut apa? Haqqul yaqin. Kita tentang surga dan neraka belum haqqul yaqin, ya enggak? Karena belum merasakan. Semoga kita merasakan surga dan jangan sampai merasakan neraka. Na'udzubillah, ya. Kita ke surga ke neraka sudah ainul yakin belum? Belum, karena belum melihat. Kita tentang surga dan neraka baru apa? Ilmal yakin. Tapi ada seorang namanya Amir bin Abdul Qais. Dia ini tentang surga dan neraka itu sudah sampai minimalnya ainul yakin, walaupun dia belum lihat. Dia berkata, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Seandainya hijab atau penutup surga dan neraka dibuka, lalu aku melihat ke surga dan neraka, niscaya keyakinanku tentang surga dan neraka tidak akan bertambah. Kenapa? Maknanya annahu balagha fil yaqin ghayatahu walau ra'al jannata wan nara mazdada yaqinan. Artinya keyakinan dia tentang surga dan neraka walaupun dilihat itu sudah full, sudah puncak, seolah-olah sudah melihatnya, seolah-olah. Ada enggak manusia yang surga neraka itu sudah sampai haqqul yakin? Ada? Selain Nabi SAW tidak ada. Nabi SAW melihat surga dan neraka? Iya. Ketika Mi'raj melihat. Ketika beliau sholat kusuf, sholat apa? Samagahat, ya, apa namanya? Samagahat, ya. Matahari yang tertutup bulan. Duh, hari Sunda na apa? Hah? Gerhana. Waktu sholat gerhana, kan diperlihatkan surga dan neraka. Ketika sholat itu beliau ngarongkong, menjulurkan tangannya seolah-olah mau memetik sesuatu sambil maju 1-2 langkah. Lagi sholat, tiba-tiba mundur sampai mengekspresikan ketakutan. Selesai sholat gerhana itu lama loh, jam-jaman. Sampai ada orang yang pingsan, ada orang yang nelonjong, tuur gemeter. Di Mekah, di Madinah, waktu bulan September kemarin kan ada gerhana, ya.
Saya kebetulan ada di sana. Salat gerhana di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Lebih dari 1 jam ngeleper tuh urteta. Cangkel. Yang dibaca panjang. Rakaat pertama baca surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Jadi sujud dulu, lama sujudnya, baru bangkit lagi melanjutkan lagi. Ada ayat sajdah lagi, sujud tilawah, lama lagi bangkit. Sarokaat eta rukuknya lama, sujudnya lama. Di zaman Nabi SAW lebih lama lagi, sampai ada yang pingsan. Nah, beliau ketika sholat itu ngarongkong, tiba-tiba mundur. Seusai sholat ditanya kenapa. Kata beliau, aku lihat surga di dalam sholatku. Aku lihat buah-buahan, makanya aku petik. Aku ingin memetiknya. Seandainya aku petik, aku berikan kepada kalian. Musnah semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Itu ketika kalian melihat aku maju sambil menjulurkan tanganku. Tiba-tiba aku melihat neraka, apinya itu hampir menyambar, makanya aku mundur. Jadi bagi beliau surga neraka sudah terlihat. Bahkan ketika Mi'raj ke sana, Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha. Dalam Al-Quran surah An-Najm, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli ketika di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Nabi melihat. Beliau satu-satunya orang yang sudah melihat langsung, merasakan langsung. Makanya beliau hakul yakin tentang surga dan neraka. Selain beliau tidak ada, tapi ada. Amir bin Abdul Qais menyatakan, seandainya disingkap penghalang surga neraka lalu aku melihatnya langsung, niscaya keyakinanku tentang surga dan neraka tidak akan bertambah. Karena apa? Karena yang sudah sampai kepadaku bagaikan langsung terlihat. Inilah yang dikatakan oleh seorang sahabat namanya Amir bin Abdul Qais. Di kesempatan lain beliau mengatakan ra'aitul jannata wan nar haqiqatan. Aku sudah melihat surga dan neraka secara hakiki, secara sebenarnya. Ini Amir bin Abdul Qais, seorang sahabat. Orang-orang kan kaget, nggak percayanya. Nggak ada orang yang sudah melihat surga dan neraka selain Nabi SAW. Lalu ditanya, kaifa wa kaifa dzalik? Bagaimana engkau bisa melihat surga dan neraka? Apa jawab dia? Ra'aituhuma bi'ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat surga dan neraka melalui kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Diterangkan oleh para ulama. Di antara oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, fahuwa ya'tabiru indah anna ma akhbara bihi ma akhbara anhu sadiqul masduq bimanzilatil mar'il musyahad alladhi la syakka fih bal innal khabara ladaihi akid fa innahu qala ru'yati lahuma bi'ainaihi atharu indi min ru'yati lahuma bi'ainayya fa inna basari qad yutwa wa yazid bi khilafi basari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka, beliau menceritakan surga dan neraka itu hasil penglihatan langsung, berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Penjelasannya, taubahnya sama seperti kita melihat, menyaksikan apa yang beliau ceritakan, bahkan lebih kuat.
Kata Amir bin Abdul Qais, penglihatanku tentang surga dan neraka melalui penglihatan Nabi SAW itu lebih kuat daripada penglihatanku langsung dengan kedua mataku. Karena apa? Kedua mataku mungkin tertipu, mungkin hayalan, mungkin halusinasi, berbeda dengan penglihatan Rasul SAW. Inilah ungkapan orang yang sudah amat sangat yakin tentang surga dan neraka dan hari akhirat. Yang keempat, jadi yang pertama tadi Ummu Fulanah yang ayahnya, suaminya, saudaranya gugur. Yang kedua Ummu Harithah. Yang ketiga Amir bin Abdul Qais. Yang keempat ada namanya Haywah bin Shuraih. Dia seorang ahli fiqih, ulama besar, ahli hadis, dan seorang yang zuhud. Kita sudah jelaskan apa itu zuhud. Zuhud itu secara bahasa tidak memiliki minat tentang sesuatu. Zuhud terhadap dunia, tidak punya minat kepada dunia, minatnya akhirat. Apapun yang dia miliki dari dunia itu dipakai modal untuk bahagia di akhirat. Dikasih harta dengan cara yang halal, dia pakai untuk meraih akhirat. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia. Itu orang zuhud, nggak sayang terhadap uangnya. Tahu nggak siapa manusia yang paling zuhud? Tentu saja para nabi, termasuk Nabi SAW. Sampai beliau itu dapat harta rampasan perang berupa unta, kambing yang banyak ratusan di padang rumput. Begitu ada orang kafir lihat, siganu kabitaeun gitu. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu suka ternak-ternak saya? Dijawab, iya. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Diambil semua. Padahal dia kafir. Dia tidak mensyaratkan saya kasih asal kamu masuk Islam. Enggak, ambil semuanya. Tidak basa-basi baso atau diambil semua, digiring ke kampungnya tanpa masuk Islam. Tapi apa yang dia katakan? Dia bilang ke orang-orang, ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta lam yakhshal faqr. Hai manusia, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberikan hartanya dengan pemberian orang yang tak takut miskin. Jadi itulah sikap zuhud terhadap dunia. Dunia yang dimiliki sebanyak apapun diberi begitu saja. Waktu haji wada', beliau haji terus berkurban, didelegasikan ke Ali bin Abi Thalib. Ini sembelih kurban-kurban saya. Tahu berapa ekor? 100 ekor unta kurbannya. Satu untanya umpah harga 50 juta kali 100, sabara miliar unta. Beda dengan orang-orang sekarang. Orang sekarang punya uang ratusan juta, miliaran, nanya ke panitia kurban, kisaran harganya berapa, sekian. Yang paling murah berapa? 3 juta. Ada enggak yang 2 juta? Kan gitu masih nawar ya, uangnya ratusan juta, puluhan juta masih nawar untuk Allah Azza wa Jalla gitu. Si pelit. Karena apa? Karena dia tidak zuhud terhadap dunia. Dia zuhudnya kepada akhirat. Kurang minat kepada akhirat, minatnya kepada dunia. Coba lihat status orang-orang di WhatsApp atau di media sosial yang lain pagi-pagi. Isi doa, betul doanya kepada, tapi apa isi doanya? Semoga hari ini rizkinya lebih baik daripada kemarin. Semoga dilancarkan, semoga disehatkan, semoga dapat untung yang tak terduga.
Melulu doa dan harapannya itu dunia. Jarang ada orang, semoga hari ini saya dapat hidayah sehingga sholat saya lebih khusyuk dari kemarin. Semoga sehari ini saya dapat hidayah untuk infak di jalan Allah. Semoga hari ini umpamanya saya bisa mengamatkan 1 juz Al-Quran. Ada yang begitu di statusnya? Nggak ada, melulu berharap dunia. Tidak ada. Semoga hari ini kalau saya dipanjangkan umurnya, saya bisa ibadah dan amal soleh lebih baik, dan apabila hari ini saya mati, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga. Nggak ada yang kayak begitu. Pikirannya selalu apa? Selalu dunia, berijeng urusan akhirat disepelekan. Ingin bahagianya hanya di dunia. Padahal kita pernah membahas wasiat para ulama. Di antara Zunnun al-Misri menyatakan para ulama saling berwasiat dengan sama mereka, saling nulis surat. Isi wasiatnya 3. Apa? Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Buruknya, jeleknya hubungan kita dengan sama manusia, ada yang musuh, ada yang ngewa, ada yang iri, ada yang dengki kita, dengki kepada mereka. Itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Coba cek sholatnya, coba cek bacaan Qur'annya, coba cek doanya, zikirnya, pasti buruk tuh. Ini poin pertama. Poin kedua, man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki akhiratnya, Allah akan perbaiki dunianya. Memperbaiki akhirat itu memperbaiki ibadah, amal soleh, menjauhi dosa, maksiat. Itu perbaiki itu untuk akhirat. Dijamin urusan dunianya, rizkinya, kesehatannya, karirnya, Allah akan perbaiki juga. Gimana kita ingin lebih baik kehidupan dunianya tapi mengabaikan kehidupan akhirat kita? Makanya berusaha dan berdoa. Ada doa dari Nabi SAW yang bagus. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Bagus sekali doa ini ya. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah, aslih li dini, perbaiki bagiku agamaku, allati huwa ismatu amri, dan ini merupakan penyelamat dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya, perbaiki bagiku urusan duniaku, allati fihi ma'asyi, yang di dunia itulah aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fihi ma'adi, perbaiki bagiku urusan akhiratku, yang kesanalah aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupanku sebagai momen untuk menambah segala jenis kebaikan, bukan menambah harta, karena harta sebagai alat untuk meraih kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min rahatan limin kulli syarr, dan jadikan kematianku sebagai masa-masa istirahat dari semua keburukan. Setelah mati nggak ada keburukan lagi. Di alam kubur nggak dapat azab kubur, tapi dapat nikmat kubur. Di akhirat nggak menderita lagi, akhirnya ke surga, nggak ke neraka lagi, nggak ada keburukan lagi. Itu tuh ya. Jadi coba baca doa tadi di setiap sholat kita, di dalam sujud kita, seusai sholat kita ya. Boleh dijadikan status doa ini, tapi nggak hafal.
cari di Google ada ya. Mbah Google itu serba hafal, serba tahu. Kita kembali ke kisah yang keempat. Ada seorang namanya Haywah bin Shuraih, seorang faqih, seorang ahli hadis, seorang yang zuhud. Annahu kana ya'khudhu a'dha'ahu fi sanah 60 dinaran. Dia itu punya jatah memperoleh tunjangan setiap tahun sebanyak 60 dinar. Setahun dia dapat tunjangan dari negara 60 dinar. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Konon emas sekarang 2 juta segramnya. 2,4 anggaplah 10 juta 1 dinarnya. Nah, ini ada 60 dinar. Berapa juta kalau dirupiahkan? 60 aja kali 10 juta. Berapa? 600 juta setahun. Itu besar apa badag? Banyak. Besar dan banyak dan badag. 600 juta setahun. Bisa langsung beli rumah tuh. Bisa langsung beli mobil weteh tuh. Bisa langsung beli HP yang seharga motor tuh. Kalau 600 juta setahun, per bulannya rata-rata berapa ya? 600 aja bagi 12. Hitung sendirilah. Lir. Dia ngambil uang tunjangan setahun sebanyak 60 dinar. 600 juta. Fala ya'ti manzilahu hatta yatasaddaqa biha. Sebelum dia pulang ke rumah, dia sodakohkan seluruh uangnya sampai habis. Thumma yaji'u ila manzilihi. Terus dia pulang lagi ke rumah. Habis tuh 600 juta. Dibagi-bagi di luar. Kemudian dia pulang lagi ke rumah. Apa yang terjadi? Fayajiduha tahta firasyi. Dia menemukan uang di bawah tempat tidur jauh lebih banyak daripada yang sudah dia sedekahkan. Janji Allah ya dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, itu sedekah, infak, Allah akan ganti lipat gandakan di dunia dan di akhirat akan oleh pahala yang mulia. Kata Nabi SAW, anfiq tunfaq, infaklah kalian maka Allah akan kasih infak kepada kalian. Ma min yaumin tala'at fihi syams illa nazala bihil malakan. Tak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit kecuali di hari itu turun 2 malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Yang kedua berdoa Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, timpakan kerugian kepada orang yang mumsik pada hari. Mumsik itu menahan, dia punya kelebihan harta untuk disedekahkan tapi dia tahan. Sing rugi nu kitu mah. Setiap hari ada tuh 2 malaikat yang berdoa seperti itu. Nah, tadi Haywah begitu dapat uang tunjangan setahun sekali, enggak tiap hari, enggak tiap bulan. Itu untuk bekal setahun, habis disedekahkan. Begitu pulang ke rumah, di bawah tempat tidurnya itu ada uang yang jauh lebih banyak. Fabalagha dzalika ibna ammin lahu, sampailah berita ini kepada saudara sepupunya. Saudara sepupunya juga sama, dapat tunjangan sebanyak yang sama 600 juta. Fatasaddaqa bi'ataihi jami'an, maka dia pun sedekahkan semua uangnya.
Karena terinspirasi oleh saudara sepupunya tadi. Lalu fabadara ila tahti arsy ila tahti firasy. Dia cepat-cepat pulang. Mau melihat di bawah tempat tidurnya, berharap ada uang yang lebih. Falam yajid syai'a. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Desa sen-sen acan. Fasyaka ila Haywah. Dia komplain ke Haywah, curhat. Kok saya nggak ada uang tuh? Kok kamu ada? Apa kata Haywah? Ana a'taitu rabbi biyaqin wa anta a'taituha bitajrubah. Kalau aku infak sedekah itu dengan sepenuh keyakinan, ini untuk Allah, nggak berharap apapun, Allah ganti. Kalau kamu mensedekah itu dengan harapan balasan di dunia, ya nggak dapat apa-apalah. Gitu tah. Salah satu poin yang menentukan bukan sekedar infaknya, sedekahnya atau jumlahnya, tapi keikhlasan, niat. Apa niat infak dan sedekah? Ingat, kalau niat infak sedekah riya, ujub dan yang sejenisnya, ingin dapat apresiasi orang, pujian, sanjungan, pengakuan orang, atau ingin dapat balasan di dunia dengan yang lebih banyak, ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi karena ingin berharap memperoleh balasan yang lebih banyak. Kayak judi gitu ya, judi masang sedikit berharap menang banyak kalau menang, dan menangnya tidak. Jadi niatnya jangan dunia. Ingat kan, ada 3 orang manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Orang yang mati syahid, ulama yang mengamalkan ilmunya, terus orang yang hartawan dermawan sampai habis. 3-3 dipanggil. Tapi 3-3-nya masuk neraka. Kenapa? Karena 3-3-nya ria. Kata Allah kepada yang mati syahid, kenapa kamu terbunuh? Saya berperang di jalanmu. Bohong, kamu berperang karena ingin dipuji sebagai pemberani. Yang kedua, ulama dipanggil. Apa kegiatanmu sehari-hari? Saya belajar, mengajar, baca Quran. Bohong, kamu belajar, kamu mengajar karena ingin dipuji orang. Yang ketiga, hartawan. Saya telah berikan harta yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya habiskan harta untuk infak dan sedekah. Kata Allah, bohong, kamu melakukan infak sedekah karena ingin dipuji orang. Lalu 3-3-nya masuk ke dalam api neraka. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, merekalah wahai Abu Hurairah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Penyebab pertama kali api neraka dinyalakan bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan musuh Islam, tapi 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat tapi ria. Hati-hati. Jadi kisah tentang siapa? Tentang Haywah tadi. Haywah mah begitu dapat uang secara ikhlas dibagi-bagi ke semua orang karena yakin tentang akhirat. Dia gunakan uang itu untuk meraih kebahagiaan akhirat, bukan untuk foya-foya di dunia. Makanya ketika diinfakkan, disedekahkan, pulang ke rumah ada uang yang lebih banyak, Allah yang ganti. Tapi ketika sepupunya ingin kayak gitu, niatnya sudah lain tuh, nggak dapat apa-apa. Ada kisah, ini kisah sebenarnya saya wanti-wanti. Ini kisah Israiliyat. Tapi oleh sebagian ulama dinukil, Al-Ghazali rahimahullah kitab Ihya Ulumuddin mencantumkan kisahnya. Ada lagi kisah namanya Uyunul Hikayat. Ini banyak mengutip kisah-kisah Israiliyat. Jadi tidak benar kisahnya, tapi pelajarannya luar biasa. Ada pohon itu dan pohon itu ditinggali iblis. Jadi ada penampakan segala macam, orang-orang menyembah nyuguh dan seterusnya. Orang-orang syirik.
Ada seorang ahli ibadah, abid, dia bawa kampak, dia mau tebang itu. Di tengah jalan dicegat oleh iblis. Mau kemana kamu? Iblis ini menampakkan diri sebagai orang. Saya mau tebang itu. Kenapa mau tebang? Itu membuat orang-orang musyrik. Enggak, di sana rumah saya penghuni di sana. Akhirnya bergumul, kalah si iblis. Kata iblis, tolong lepaskan saya, tolong jangan ditebang. Kalau tidak, saya akan kasih setiap hari 2 dinar yang akan saya simpan di bawah bantalmu. Akhirnya tergiur dia dengan janji iblis. Tidak jadi itu ditebang. Besoknya pagi-pagi begitu bangun, benar ada 2 dinar. Kening benar janji si iblis teh. Akhirnya dibiarkan. Besoknya dia lihat lagi, nggak ada lagi. Dasar si iblis tukang bohong, tuti harja, tukang tipu, haram jadah. Dia bawa lagi kampak, dia mau tebang lagi, dicegat lagi oleh iblis. Mau apa kamu? Mau nebang kamu bohong? Gak bisa. Akhirnya bergumul lagi, kalah laki-laki ini. Kenapa kemarin saya menang sekarang kalah? Apa jawab? Karena kamu kemarin ketika ngomong itu kamu niatmu ikhlas karena Allah. Sekarang niatmu karena 2 dinar tuh, lihat. Ya. Sekali lagi, ini kisah Israiliyat yang tidak benar, tapi ada pesan keikhlasan itu luar biasa, menentukan. Ini kisah yang keempat. Kisah yang kelima. Kisahnya banyak ini ya, tentang orang-orang yang yakin. Ada seorang namanya Abu Abdullah Al-Mardanish. Dia ini seorang tentara Islam melawan orang-orang kafir di Ruman. Ruman daerah apa? Britania, Inggris, Eropa ya. Sekarang ada negeri Rumania, itu Eropa ya. Nah di sana, di Ruman, dia sudah menang perang, kemudian harta rampasan perang banyak melimpah. Jumlah tentara dia hanya 300 orang, tidak lebih. Ketika sedang mengumpulkan harta ghanimah, tiba-tiba datang tentara Roman berjumlah lebih dari 1000 dengan pasukan berkuda, kavaleria. Mereka infanteri. Infanteri itu apa? Pasukan pejalan kaki. Mana yang lebih kuat, kavaleri atau infanteri? Ya kavaleri lah, ya. Kudanya aja bisa jadi senjata tuh. Maka falamma nadhara ilaihim qala li ashabi. Ketika Abu Abdullah sebagai sang komandan melihat musuh mengepung berjumlah 1000 orang, mereka 300 orang, lebih dari 3 kali lipat. Mereka pasukan berkuda, sedangkan tentara kaum muslimin hanya pejalan kaki. Dia bertanya kepada pasukannya, "Mata raun, bagaimana pendapat kalian?" Qalu, anak buahnya menjawab, "Natsrukul ghanimah wa nantaliq fa yansaghilu biha anna." Kita lari saja, kita biarkan ghanimah ini, mereka pasti lebih tertarik ke ghanimah ini daripada ngejar kita, kita bisa kabur. Jadi ngajak apa? Ngajak pergi karena musuh lebih banyak. Tapi kata Abu Abdullah, walakinnal qail yaqul iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaglibu 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Tapi kata Abu Abdullah, ada yang pernah berkata, kalau ada 20 orang yang sabar di antara kalian bisa mengalahkan 200 orang. Iya betul, bisa mengalahkan 200 orang.
Tapi kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Kekuatan ini berbanding 1 berbanding 10. 20 orang bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 1000. Ada yang pernah begitu tuh, ada yang pernah ngomong begitu tuh. Alam yaqulil qailu dzalik, pernah enggak kalian pernah ada yang bicara begitu? Maka anak buahnya menjawab, hadza qalahu Allah, itu perkataan Allah, itu Al-Qur'an. Itu surah Al-Anfal ayat 65. Nah, kata Abu Abdullah, idza kana Allahu qala dzalik fa kaifa taquduna an liqa'ihim? Kalau ini Allah yang berkata, kenapa kalian kabur? Kalau ada orang yang berkata aja kita percaya, ini Allah loh, Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya. 1 orang berbanding 10 orang. Kita 300 orang bisa mengalahkan berapa? 3000. Itu musuh paling 1000 orang. Jadi diberi semangat. Fathabbatu amamahum, sebagai komandan dia memberikan semangat di hadapan anak-anak buahnya. Kalau kita gugur syahid, kalau kita menang ya pahala yang sangat banyak, ya dosa gugur, ya kehormatan kita meningkat. Sesuai dengan ayat, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atin. Hai nabi, kobarkan semangat umatmu untuk berperang. Kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang, kalau ada 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Akhirnya anak-anak buahnya dia lemparkan lagi ghanimah itu ke tumpukannya, dia cabut pedang, dia siapkan tameng, membentuk formasi, kita lawan mereka. Atau perang campuh. 300 melawan 1000. Pernah enggak kaum muslimin 300 musuh 1000 lalu menang? Perang apa? Perang Badar. Sejarah berulang. Faqataluhum hatta hazamuhum wa farru min muwajahatihim. Mereka berperang dan mereka bisa mengalahkan musuh yang 1000. Musuh itu pergi kocar-kacir sehingga ghanimahnya nambah lebih banyak lagi daripada yang tadi. Kisah ini diceritakan oleh Imam dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Imam Abu Nuaim dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ini lihat orang yang yakin atas firman Allah Azza wa Jalla. 1 orang bisa mengalahkan 10 orang, 20 orang 200 orang, 100 orang mengalahkan 1000 orang. Mereka ada 300, musuh ada 1000, enteng. Dan kenyataannya betul, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Lihat betapa hebatnya pengaruh keyakinan dalam meraih kemenangan. Nih, lihat kisah orang-orang yang yakin seperti ini ya. Jadi keyakinan besar pengaruhnya terhadap kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Kisah-kisah lain masih banyak tuh ya. Kita baru menceritakan 5 poin kisah orang-orang yang yakin, baik dari kalangan sahabat ataupun para ulama. Nanti kita akan lanjut di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika ada orang yang misalnya memberi uang untuk kita, lalu dia malah meminta apa yang telah kita beli dengan uang yang dia beri,
apa itu termasuk riba? Tidak termasuk riba. Cuma jadi nih dikasih uang, terus ternyata kita beliin bakso. Dia bilang, sini baksonya untuk saya, uangnya kan punya saya gitu. Itu tidak riba, tapi itu sama dengan orang yang menjilat kembali apa yang telah dia muntahkan. Kalau sudah diberikan ke orang, ya sudah milik orang itu. Kalau pengen makanan yang dia beli, beli sendiri dari uang dia. Bolehkah waktu pemakaman jenazah kita bawa fotonya? Ya nggak boleh, itu bukan agama kita, itu agama orang lain. Untuk apa dibawa fotonya? Itu hanya akan menambah niyahah, ratapan terhadap si mayit. Menyalatkan jenazah di masjid, wanita tidak perlu ikut menyalatkan karena laki-laki yang wajib untuk menyolatkan jenazah. Kata siapa? Boleh wanita menyolatkan jenazah dan pahalanya sama, laki-laki juga. Termasuk di masjid. Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang sahabat wafat, Aisyah meminta agar sahabat itu dimasukkan dulu ke masjid untuk disolatkan oleh Aisyah dan beberapa istri Nabi yang lain. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan, sunnahnya menyolatkan masjid itu tidak di masjid, tapi ada tempat khusus untuk menyolatkan. Kalau sekarang kan rata-rata di masjid. Tapi tidak terlarang menyolatkan jenazah dalam masjid, dan ada atharnya, ada riwayatnya. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang sahabat wafat, dia minta masukkan dulu ke masjid, lalu beliau menyolatkannya. Ada orang yang mencelanya. Apa kata Aisyah? Kenapa kalian mencela yang aku lakukan? Padahal Rasulullah SAW dulu pernah mensolatkan seorang sahabat di dalam masjid. Ini menunjukkan pertama, boleh solat jenazah dalam masjid, tidak terlarang, tidak bid'ah. Yang kedua, boleh para wanita menyolatkan jenazah. Jadi tidak terlarang walaupun di dalam masjid. Dan itu tidak wajib, tapi fardu kifayah, termasuk bagi laki-laki. Kalau ada laki atau perempuan yang tidak ikut menyolatkan, dia tidak berdosa selama sudah ada yang mensolatkan. Kecuali kalau tidak ada yang menyolatkan sama sekali, dosa semua laki perempuan yang mengetahui adanya jenazah ini. Jadi tetap wajib disolatkan. Umpamanya nih, ada penjahat tapi dia muslim, lagi merampok, ketahuan, dor, ditembak ke polisi, mati. Tapi dia muslim, orang-orang nggak mau menyolatkannya, semua nggak ada yang mau, sampai dikuburkan, dosa semuanya. Karena menyolatkan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan, gugur kewajiban bagi yang lain, tapi yang dapat pahala hanya yang menyolatkan. Tapi ini penjahat keras kakap, sebesar apapun dosa seorang muslim, dia tetap memperoleh hak seperti muslim umumnya. Kalau mati wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan didoakan ampunan. Orang yang banyak dosa lebih layak dimintakan ampunan daripada yang soleh. Yang soleh mah tidak dimintakan ampunan, dengan kesolehannya dia bisa ke surga, ya. Tapi yang ahli maksiat banyak dosa, kalau nggak ada yang mendoakan ampunan, dosanya utuh nanti. Termasuk syafaat, kata beliau, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku, syafaat Nabi SAW, diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Berdosa besar di ahlil kabair. Orang soleh mah tanpa dapat syafaat dari Nabi SAW juga selamat dia dari azab. Tapi ahli maksiat
para pendosa ini butuh doa, butuh syafaat. Maka kalau ada orang selama dia muslim terus matinya su'ul khatimah, selama dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam, mati dalam keadaan su'ul khatimah, lagi OD mati, lagi nyekek botol mati, tapi dia muslim, lagi maling dor ditembak mati, tapi dia muslim. Salatkan, kuburkan di pekuburan kaum muslimin, doakan ampunan dan rahmat. Yang kayak gitu yang lebih layak didoakan ampunan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengadakan acara 4 bulanan dengan kumpul-kumpul dan ngaji bareng? 4 bulanan apa? 4 bulanan kelahiran, 4 bulanan kematian, 4 bulanan pengantenan, 4 bulanan kelulusan, tepuguh ya, 4 bulanan kan luasnya. Tapi sigananya ya, 4 bulanan usia kandungannya. Jadi seorang wanita pengantin baru hamil 4 bulan di ada ritual. Taib, barakallahu fiik. Apakah perayaan atau ritual 4 bulanan itu bagian dari agama atau dunia? Kalau orangnya meyakini ini bagian dari agama, sunnah, ada pengaruh ke bayi, ada pengaruh ke kelancaran kelahiran, kalau tidak merasa dosa, merasa bersalah, berarti ini bagian dari agama. Kalau ini bagian dari agama, diyakini melaksanakannya dapat pahala, apalagi kalau tidak, aduh rasanya dosa gitu. Kalau ini dianggap bagian dari agama, lihat apa Nabi mengajarkan, apa para sahabat melakukan. Nabi SAW ada nggak di antara istrinya yang hamil? Ada. Khadijah punya beberapa anak. Selain Khadijah tidak punya anak kecuali satu, yaitu siapa? Maryah Al-Qibtiyah, yang kemudian melahirkan anak namanya siapa? Ibrahim. Tapi kemudian Ibrahim ini meninggal ketika masih balita. Apakah ketika Maryah Al-Qibtiyah usianya 4 bulan kandungannya ada ritual ngaji bareng-bareng, baca Quran, ngundang orang makan? Enggak sama sekali. Berarti diyakini ini bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama lalu dilaksanakan, lalu diklaim sebagai bagian dari agama, berarti nambah-nambah ajaran agama. Itu yang disebut dengan bid'ah. Jangan. Jadi dalam agama Islam tidak ada ritual 4 bulanan, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nulis WRWB-nya itu nggak ada pahalanya. Assalamualaikumnya ada pahala. Mubadirnya. Kalau mau lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Capek Ustaz. Dari capeknya itu kita dapat pahala. Tidak ingin dapat pahala tapi nggak mau capek, gabut, gaji buta. Kalau mau pahala capek dikit lah. 1. Apa benar orang yang nonton film pornografi itu rasanya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari, dan apa hukumnya di akhirat kelak atas perbuatan? Dipastikan tidak ada ancaman baik ayat dan hadis terhadap orang yang nonton film porno. Tahu kenapa alasannya? Di zaman itu nggak ada film, baik porno maupun film Islami maupun film apa, sudah ada belum? Belum ada. Nggak ada film porno saat itu. Otomatis tidak mungkin ada ancaman. Tapi apakah boleh? Nah, ini beda lagi.
Menonton film porno terlarang, haram. Kenapa? Karena ada aurat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan. Itu An-Nur 30. Ayat 31-nya, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, tundukkan juga pandangan. Melihat aurat orang lain enggak boleh. Termasuk di fotonya, termasuk di videonya, di filmnya. Apalagi langsung melihat, ngintip, noong lagi mandi. Salah satu ciri orang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang mukminlah orang yang memelihara, menjaga faraj-farajnya, tidak diperlihatkan kecuali kepada istri dan kepada hamba sahaya. Kepada istri boleh, istri melihat aurat suaminya, suami melihat aurat istrinya, boleh? Boleh. Bagus apa boleh? Bagus. Nabi selesai melakukan mandi bareng dengan istri-istrinya, pastilah saling melihat auratnya masing-masing. Itu dibolehkan. Selain suami istri nggak boleh. Ayah dengan putrinya nggak boleh, ibu dengan putranya nggak boleh, adik dengan kakaknya nggak boleh. Sampai-sampai ketika ibu seorang wanita mati, tidak boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya, walaupun mahram terdekat. Kalau sama suaminya boleh. Atau putrinya mati, nggak boleh dimandikan oleh ayahnya atau oleh saudara laki-laki. Atau ayahnya mati, nggak boleh dimandikan sama putri-putrinya. Kecuali kalau suami mati, istri boleh memandikan suami. Baik dalam keadaan hidup ataupun mati, suami dan istri boleh saling memandikan, boleh. Selain itu tidak boleh, ya. Jadi menonton film porno haram karena melanggar ayat, melanggar hadis yang sahih. Tapi apakah ancamannya 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima? Enggak ada ancaman seperti itu, ya. Jadi yang tidak benar ancaman 40 hari tidak diterima, enggak ada. Tapi dosanya iya, kecil apa besar? Badag karena melanggar ayat. Terus kalau dia setelah nonton film porno, atau jangankan nonton lah, lihat, ngintip yang lagi mandi, terus setelah itu tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, lalu setelah itu dia sholat, ya sholatnya insya Allah diterima. Kalau sholatnya memenuhi syarat-syarat, diterimanya sholat, ya. Jadi ancaman 40 hari tidak diterima nggak ada, tapi tetap dosa, ya. Apa hukumannya di akhirat? Salah satunya adalah matanya itu bakal ada dua ancaman dari hadis Nabi SAW. Pertama, akan dikucuri oleh logam yang cair. Kenapa logam cair? Karena panas. Logam kalau hanya 100-200 derajat tidak akan mencair, ya. Pasti ribuan derajat. Kalau mencair dimasukkan tuh ke dalam matanya atau dicolok dengan besi. Waliyadzubillah, ya. Dan ada yang mengatakan kepada anak, kalau kita melihat lawan jenis atau sesama jenis dengan sengaja auratnya, juga hukumannya sama, yaitu tidak akan diterima sholatnya 40 hari alias tidak mendapatkan pahala. Nggak ada keterangan tentang hal itu, ya. Wallahu a'lam. Tapi tetap itu haram, tidak boleh. Soalnya di medsos banyak zina mata, Ihsan. Iya, betul. Tapi tidak ada ancaman seperti itu. Cukup untuk sore ini sampai di sini. Besok insya Allah kita jumpa lagi di sini membahas tentang masalah akidah. Waktunya sama, yaitu jam 4, yang disiarkan secara nasional oleh TV dan Radio Roja. Kita jumpa lagi besok. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka
penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.